sedikit profil saya juga suka diminta untuk jadi juri. Kemarin jadi juri Duta Pariwisata Kapuas, Duta Budaya, top model juga. Saya dulu saya kelahiran tahun 80, zaman saya sempat eksis juga. Saya dulu pernah ikut top model Kalteng juga, nyanyi dan jago juga pernah. Jadi tidak kalah dengan adik-adik Duta Humas Duta ini. Dan saya akan perkenalkan dulu, boleh? Adik-adik Duta Humas perkenalkan, boleh? Mohon izin, boleh maju ke depan. Biar siang ini lebih semangat. Biasanya kalau siang itu ngantuk ya. Oke. Di sini ada janda. Ada yang nanya, Pak, udah nikah belum katanya? Saya masih memuja sampai dengan Sebentar Pak, saya umumkan. Baik, ini dari Rebecca dulu, dari perkenalkan diri. Baik, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan saya Rebecca Putri Empar, Magister Pariwisata. Saya Duta Humas Polda Kalimantan Tengah dan juga penyiar di TVRI Kalimantan Tengah. Terima kasih. Saya bisa dipanggil Beka biasanya. Hai, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Elizabeth Gracia Dumomor, biasa dipanggil Grace. Saat ini saya merupakan mahasiswa juga di Universitas Palangkaraya jurusan Teknik Informatika. Selamat siang semuanya. Saya Bella Tiffany Hayasin, bisa dipanggil Bella. Saya juga masih mahasiswa di kampus Muhammadiyah Palangkaraya jurusan Psikologi. Oke, cukup sekian perkenalannya untuk Duta Humas. Saya silakan untuk kembali. Kenapa saya selalu membawa Duta Humas? Karena Duta Humas itu menjadi pintu gerbang, perpanjangan tangannya dari Polda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan, untuk bersosialisasi ke masyarakat bahwa polisi itu yang identik dengan kekerasan sekarang lebih humanis lagi. Nah, jadi dengan adanya Duta Humas, kita mengambil dari Duta Pariwisata ataupun latar belakang mereka mahasiswa, biar menyampaikan informasi itu tersampaikan dengan remaja dan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi adik-adik masih bisa berkesempatan kok untuk ikut Duta Humas bersama kami. Dan saya juga ada komunitas influencer Polda Kalimantan Tengah. Itu dari semua bidang, ada ibu rumah tangga juga ada, mahasiswa juga ada, pelajar juga ada. Jadi kalau adik-adik pengen gabung influencer bersama kami juga boleh, kita berkenan, nanti kita berkolaborasi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang tahu literasi digital? Literasi digital ada yang tahu? Belum? Nah, apa itu literasi digital dan netizen? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital dan media online secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, netizen adalah istilah untuk warga internet yang aktif berinteraksi di dunia maya. Baik, mungkin rekan-rekan semua juga menggunakan sosial media. Ada yang menggunakan Instagram, Facebook juga, Twitter juga, ada aktif. Nah, kenapa kita dari Humas Polda Kalimantan Tengah selalu menggalakkan ini ke masyarakat, mungkin di lingkungan mahasiswa atau pelajar, karena banyak pengguna media sosial itu di Kalimantan Tengah kurang begitu mengerti bagaimana etika bermedia sosial, bagaimana attitude bermedia sosial. Bukan karena pergaulan saja, bermedia sosial juga sangat penting. Kita beretika, kita beretitude. Ketika kita memposting suatu postingan atau caption dan narasi, itu juga sangat penting. Dan boleh sedikit dicontohkan sama mbaknya caption yang mungkin membangun untuk satu postingan. Boleh. Misalkan Mbak posting suatu kegiatan jurnalis dan captionnya mungkin sedikit contoh, saya sebagai generasi muda mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah muda untuk membuat suatu himbauan atau apa itu. Boleh. Contoh saja yang mungkin setiap hari dilakukan untuk postingan. Contohnya olahraga sih Kak. Boleh.
Suatu foto, kamu berfoto dengan anak-anak, mungkin mengajak mereka bermain sepak bola atau jogging kecil dengan caption yang sederhana. Captionnya sih, kesehatan itu sangat penting. Oke, itu boleh kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Mungkin terlihat gampang, tapi kadang kita melakukannya agak sedikit susah ya. Nah, mungkin rekan saya bilang gampang kok media sosial, gampang kok bikin narasi, tidak segampang itu. Kadang tangan kita tuh lebih jahat. Kadang kita membuat suatu narasi itu tidak disaring terlebih dahulu. Mungkin cuma sekedar aku pengen posting gitu kan. Nah, banyak hal yang bisa baik kita sampaikan ke masyarakat. Mungkin sebelum kita memposting suatu kegiatan kita, aktivitas kita, boleh narasi itu kita bisa contoh dengan mungkin dari media sosial teman yang lain, atau kita membandingkan atau membedakan seperti itu. Nah, next selanjutnya. Ini ada ciri-ciri netizen yang cerdas. Boleh dibacakan untuk yang pertama. Kenapa saya suka berinteraksi? Karena biar kita aktif, itu mau saya. Karena kebanyakan kalau kegiatan seperti ini ngantuk, dia sibuk dengan aktivitas dia sendiri. Saya suka mengajak komunikasi sebetulnya. Saya orangnya open. Oke, boleh dibacakan. Ya, ciri-ciri netizen yang cerdas, mampu memverifikasi informasi. Di dalamnya tidak langsung percaya dengan berita atau informasi yang diterima, tetapi mengecek sumber, membandingkan dengan sumber lain, dan memastikan keakuratan data. Ada juga berpikir kritis. Di dalamnya tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan propaganda, serta mampu menganalisis sesuatu isu dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Oke, terima kasih. Boleh dijelaskan yang poin pertama? Setahu aja nggak apa-apa. Jadi kita mengajak rekan-rekan untuk kita sama-sama berpikir ya, sama-sama memberikan ide kreatif sebetulnya. Ya. Yang pertama, bisa dikasih contoh? Menurut pengalaman saya, ciri-ciri netizen yang cerdas yang pertama itu mampu memverifikasi informasi itu ketika kita sebelum menyerap informasi atau melihat postingan sosial media kan biasanya ada itu kan berita. Namun di balik berita itu kan masih belum sesuai dengan fakta. Jadi kita sebelum memverifikasi apakah berita tersebut fakta, kita bisa memproses dengan berita yang lain gitu, agar kita tidak bisa tertipu dengan berita-berita hoax atau berita yang tidak jelas seperti itu. Oke, keren. Jadi tepuk tangan dulu buat teman. Saya suka kalau ketika saya memberikan materi itu kita komunikatif. Jadi lebih enjoy, lebih enak. Gak apa-apa salah, sampaikan saja. Boleh yang poin kedua dijelaskan? Kedua yaitu tentang berpikir kritis, yang mana tidak mudah untuk terprovokasi oleh hoax atau propaganda, serta mampu menganalisis suatu isu dan berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Yang artinya berpikir kritis ini mengharuskan kita untuk lebih berpikir yang benar, bijak, cerdas, serta dituntut kita untuk tidak terpengaruh oleh hoax atau segala isu yang tidak benar. Betul. Pada intinya kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang sendiri, tapi kita boleh mendapat referensi dari senior juga boleh, atau rekan juga boleh, atau siapapun ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bijak dalam berkomentar. Nah, boleh Mbaknya. Boleh dibaca, terus nanti Mbak bisa sampaikan ide dari Mbak sendiri atau pendapat dari Mbak sendiri. Bijak dalam berkomentar selalu menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi di dunia maya, serta memahami
dari setiap kata yang ditulis. Bijak dalam berkomentar. Kebetulan kalau saya punya media sosial, saya cuma lihat. Betul ya, kebanyakan gitu ya. Jarang untuk berkomentar karena ketika berkomentar itu kita kan masih belum tahu tuh suatu berita. Kalau menurut saya ya. Jadi terlalu cepat jarinya pelatihan kan. Kata orang Banjar ya, kata orang Banjar. Itu bisa jadi masalah juga kan. Soalnya beberapa kali juga ngelihat kayak di Facebook gitu kan, terlalu cepat berkomentar itu akhirnya dimediasi. Betul. Jadi menurut saya memang bijak dalam berkomentar itu penting. Jarinya jangan pelatihan. Oke, keren. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, menghormati privasi dan hak digital orang lain. Tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan memahami etika digital. Jadi sangat penting, kebanyakan pasangan anak muda itu mereka kurang beretika ketika dia lagi bucin nih, contohnya ya, lagi bucin, saya nih lagi bucin, saya open dengan cewek saya sosial media, itu sebetulnya privasi, nggak boleh. Jadi ketika nanti kalian tidak bucin lagi, ada masalah, nanti dendam tuh biasanya tuh, saya sebarkan lah. Itu banyak banget kita mediasi seperti itu, dan perlu juga nanti dipahami buat rekan-rekan untuk menjaga privasi sangat penting. Selanjutnya, mengedepankan etika dan empati, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan bullying, serta selalu berusaha membangun diskusi yang sehat. Kita sudah sering sampaikan ke sekolah-sekolah, bahkan kita juga memberikan terapi healing ke mereka. Banyak korban-korban anak-anak remaja, bahkan perempuan juga anak-anak sekolah yang mereka tidak mau beraktivitas, mereka tidak mau kuliah, mereka tidak mau bersekolah karena dibully. Mungkin karena penampilan, ada yang pakai hijab, kurang bagus hijabnya, terus sepatunya yang jelek, dibully sama teman-teman, dikatakan. Kita berikan support, kita berikan semangat ke mereka. Mereka sebetulnya punya kualitas, mereka punya intelijensi, mereka punya kreativitas yang bagus. Cuma kadang mereka ketika bergabung dengan circle yang baru, mereka tidak diterima karena penampilan, dan itu sangat sangat miris kalau kita melihat mereka sampai ke psikis mereka terganggu. Dan saya sangat open sekali, saya sangat memerangi hal-hal seperti itu, karena saya dulu juga sama, saya juga orang biasa, saya dari keluarga PNS yang biasa saja, di samping papa mama saya juga sambilannya mereka jualan di warung untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita punya tekad untuk terus berprestasi, memberikan yang terbaik, membanggakan orang tua. Jadi rekan-rekan jangan pernah takut untuk terus maju, untuk terus bersaing secara positif lah ya. Saya selalu memberikan informasi dan edukasi ke rekan-rekan juga. Ketika kita dibully, ketika kita diremehkan sama teman-teman, tidak perlu kita membalas. Balasannya apa? Prestasi saja. Ketika kita punya prestasi, itu jawaban kita luar biasa. Kalian tidak punya muka ganteng, kurang cantik, kurang kaya, jangan takut. Ketika kalian punya prestasi, punya etika dan attitude, kalian akan ditempatkan kok di mana saja. Kalian akan dipakai orang di mana saja. Tapi ketika kita punya kemampuan, kita ganteng, kita cantik, kita kaya, tapi tidak punya etika dan attitude, tidak akan dipakai orang. Lihat aja nanti, buktikan saja. Tapi ketika kita punya etika dan attitude, saya selalu sampaikan ke adik-adik saya, umur mereka dengan saya jarakkan 22 tahun. Tapi ketika saya mengajak mereka bekerja sama untuk membuat konten, saya selalu minta pendapat mereka. Adik-adik, ada ide kreatif gak dari kalian? Izin kakak, kita punya ide kreatif seperti ini. Kita terima ide mereka, kita kasih ruang buat mereka. Mereka senang kok. Kita jangan merasa diri kita sebagai senior, saya seorang polisi, terus enaknya saja tidak. Apa yang saya punya cuma titipan kok. Kita berusaha untuk terus baik saja, tingkatkan prestasi dan kualitas. Insya Allah, puji Tuhan nanti kita akan dapat yang baik kok. Tapi ketika kita
mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Akhirnya jadi sombong kan, sok-sokan kan. Apa sih katanya? Humas Polda Kalteng itu nggak penting. Saya juga ngerti literasi digital, saya juga ngerti bijak dari media sosial. Nah, hati yang seperti itu akan menjadi bumerang buat kalian sendiri nantinya. Saya setiap kegiatan ketika narasumbernya anak muda, saya memberi respect yang bagus, impact komunikatif dengan mereka. Karena anak-anak muda sekarang itu kreativitasnya luar biasa. Kita kasih ruang ke mereka. Tapi kebanyakan anak muda sekarang itu tidak dikasih ruang. Yang orang tua yang lebih pintar sok-sokan kadang. Ide-ide kreatif mereka tidak dikasih ruang, tidak dikasih kesempatan mereka untuk menyampaikan suatu kreativitas, suatu pendapat, dibatasi. Nah, saya di sini mengajak anak muda di depan ini, depan saya dan adik-adik di sini untuk sama-sama kita berkreativitas bersama. Nanti nextnya ke depannya misalkan Kak Miko saya punya ide kreatif, Kak Miko saya pengen berkolaborasi dengan influencer Kalimantan Tengah, gas saya ajak. Saya ada komunitas influencer, mereka YouTuber juga bergabung dengan saya. Saya juga punya pengacara hebat juga, saudara saya juga ada. Tapi mereka selalu welcome dengan siapa saja. Merasa saya masih pengen punya ilmu, saya pengen terus belajar. Jangan ketika kita punya kedudukan, punya posisi yang bagus, kalian gunakan posisi dan jabatan yang bagus itu untuk gaya-gayaan, untuk sok-sokan. Ini gue nih, hebat nih, gue punya power nih, gue jurnalis nih, gue pengacara. Semua itu ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Betul tidak? Betul? Nah, saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang mengerti dan pintar dan ahlinya, tidak. Saya juga sama-sama belajar. Saya sama-sama pengen menambah kemampuan saya juga dengan rekan-rekan di sini dan kita sama-sama pengen saling belajar, mengerti. Baik, next. Memanfaatkan teknologi secara positif menggunakan internet untuk hal-hal produktif seperti belajar, berbagi ilmu, atau berkarya. Next. Selanjutnya, dampak netizen yang tidak literasi, mudah terpengaruh hoax dan informasi, kurangnya kemampuan memverifikasi informasi dan menyebarkan berita palsu yang bisa menimbulkan kepanikan atau kerugian bagi orang lain. Nah, boleh contoh poin pertama apa? Mudah terpengaruh hoax dan informasi. Itu kurang kemampuan memverifikasi